Mimpi Sang Dara. Penulisnya saya tidak tahu, tapi kalau tahu nanti silahkan berikan komentarnya ya. Oke, begini cerita dari Mimpi Sang Dara. Pada saat pagi menjelang, seorang gadis yang bernama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Namanya adalah Dara. Gadis itu adalah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah yang berdinding tinggi. Dara merupakan gadis yang tumbuh di dalam keluarga berkecukupan. Bahkan bisa dibilang sangat kaya. Namun sayangnya, Dara tidak bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa menggunakan kursi roda, sehingga merasa diacuhkan. Dan bahkan saat berada di istana mewah tersebut, kedua orang tua Dara selalu mengacuhkannya karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari gadis dengan kursi roda tersebut. Sementara kakaknya mungkin saja malu mempunyai adik dengan kondisi seperti Dara. Setiap hari Dara hanya menghabiskan waktu di dalam kamar dan sesekali mengarahkan kursi rodanya menuju ke arah taman. Gadis yang berusia 17 tahun tersebut sangat senang untuk menggambar di taman, guna menghilangkan pikiran buruknya yang menyesali keadaannya. Suatu pagi, Dara jatuh dari kursi rodanya. Namun, tak ada seorang pun di dalam rumah tersebut mendekat untuk menolongnya. Rasa kecewanya terhadap hal tersebut membuat Dara memiliki kekuatan untuk menggerakkan kursi rodanya ke arah taman kompleks, berniat untuk menenangkan diri. Saat sedang terisak di taman, tiba-tiba Dara dihampiri oleh seorang gadis seusianya dengan kondisi yang sama. Gadis tersebut mengulurkan tangan untuk Dara dan mulai menyebutkan namanya, yaitu Hana. Mereka berdua mudah sekali akrab, mungkin karena keduanya saling mengerti kondisi masing-masing. Tiba-tiba Hana berkata, "Dara, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir sia-sia. Mungkin kita tidak bisa berdiri tegak layaknya manusia lain, tapi kita masih punya hak untuk merasakan bahagia. Cobalah untuk menerima dirimu sendiri, Dara." Lalu akhirnya gadis itu berpamitan pada Dara. Semenjak pertemuannya di taman dengan Hana, Dara mulai merenungi kata-kata yang diucapkan oleh gadis tersebut. Dara berpikir bagaimana ia bisa seutuhnya menerima dirinya sendiri ketika orang di dekatnya tidak mendukungnya sama sekali. Dara mencoba mencerna perkataan dari Hana secara perlahan. Meskipun seringkali ia menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang diacuhkan. Hal yang dipikirkan oleh Dara adalah bagaimana ia bisa mewujudkan mimpinya dengan kondisinya tersebut. Mimpi Dara adalah menjadi seorang pelukis yang karyanya bisa dipajang di dalam pameran yang besar. Hal yang dilakukan Dara untuk memulainya adalah rajin membuat tulisan dan lukisan. Kesibukan tersebut juga dilakukan Dara untuk tidak memikirkan mengenai dirinya yang selalu diacuhkan dan mulai memahami perkataan Hana. Perlahan mimpi sang Dara mulai terwujud saat diam-diam
ia sering memposting lukisannya melalui media sosial. Hingga suatu hari, ada seorang yang datang ke rumah Dara untuk menemui gadis itu, guna mengajaknya untuk bergabung di dalam sebuah pameran lukisan. Kedua orang tua Dara terperangah mendengar ucapan pria tersebut, sebab tidak menyangka bahwa Dara, si gadis kursi roda, bisa menghasilkan karya lukisan yang indah. Dara hanya tersenyum melihat respons kedua orang tuanya dan memilih menerima tawaran pameran tersebut. Berbagai lukisan indah dipajang di dalam pameran yang diberi tema Mimpi Sang Dara. Orang tua Dara menghadiri pameran tersebut dan merasa terharu atas pencapaian putri yang selama ini diacuhkannya. Sementara Dara merasa lega bisa menerima keadaan fisik dan memanfaatkan apa yang dimilikinya. Tamat. Jadi, apa pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa bahkan di saat-saat terlemah sekalipun seseorang bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Seperti tadi cerita yang telah saya paparkan tadi mengenai seseorang yang lumpuh dan kemudian hanya bisa bergerak melalui kursi roda saja. Walaupun mungkin tadi dia tinggal di rumah yang katanya tadi cukup mewah, tapi nyatanya memang dia terkungkung di dalam kondisi fisiknya. Banyak orang yang menurutnya bisa melakukan apapun karena dia memiliki tubuh yang normal, sementara dia sendiri anak seorang mungkin tuan tanah yang memiliki kekayaan tanah yang luar biasa, terkungkung dan kemudian diasingkan. Tapi dia tetap bisa kok melukis untuk sekedar melepaskan rasa, ya bisa dibilang rasa kecewanya kali gitu. Kita pun di saat pandemi ini seperti layaknya si Dara tadi, tentunya harus tetap berjuang, bukan apa-apa. Kalaupun kita tak berjuang, kita hanya berakhir sia-sia seperti gadis kursi roda tadi. Tapi dia gak berakhir sia-sia kok sebenarnya. Itu pada akhirnya dia melalang buana kok. Apakah kita mampu seperti gadis itu? Tentu saja bisa dong. Ayo semangat, 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 dan semangat. Demikianlah cerita saya. Ini adalah video saya pertama. Jadi dukung saya untuk melanjutkan saya membuat berbagai cerita-cerita dan juga membuat puisi-puisi dan karya lainnya dengan cara klik like dan jangan lupa subscribe ya. Dadah.